surah-surah yang cakupannya umum dan juga konsentrasi kepada kitab Wahyu. Lalu mereka ketika belajar ini, pembagian submateri ada yang disebut etika Kristen, ada kajian pengantar filsafat, ada teologi biblika, kemudian pengantar pemahaman terhadap kitab puisi dan hikmat. Cakupannya kitab Pentatuk dan juga sejarah gereja. Jadi mereka yang belajar teologi hanya berputar di situ, secara gereja, teologi Indonesia, kemudian misi integral, studi agama-agama di luar Islam, terus kemudian budaya populer kaum muda, lalu kemudian kajian tentang formasi. Kalau di pendidikan Islam kan ada formasi dasar-dasar pijakan proses belajar mengajar tentang kaidah Islam, seperti budaya, sosial. Nah, kalau di teologi Kristen, mereka ada juga yang seperti itu. Mereka mempelajari tentang hermeneutika, kemudian formasi spiritual, kepemimpinan dalam Kristen, terus kemudian tata cara menyusun kurikulum pendidikan Kristen, manajemen, administrasi gereja, kemudian cakupan terkait dengan sub-sub pelayanan anak, jemaat dewasa. Kau pernah nggak masuk STT, belajar DCT? Saya enggak usah kau sebut saya orang pendidikan, jadi saya paham. Pendidikan maksudku. Saya pendidikan. Saya ngerti. Enggak, ya saya udah menjabarkan kamu di STT itu yang kusampaikan, tapi kau nggak masuk di dalamnya. Ya, metode penelitian apa yang dilakukan kemudian oleh sarjana teologi itu yang kita tidak tahu. Pelayanan tentang kaum muda transformatif, apa itu? Kajian-kajian yang tidak mendasar. Tunggu. Kau sarjana di bidang itu. Tidak ada kemudian spesial red terhadap kaidah ilmu dalam kekristenan itu. Enggak ada. Pendidikan terakhirmu. Sabar. Saya konsentrasi pendidikan. Oke, paham itu? Saya psikologi pendidikan. Pendidikan apa? Saya pendidikan umum. S1 saya pendidikan, 2 saya juga pendidikan. Pendidikan umum. Yes, saya pendidikan proses belajar, psikologi pendidikan umum. Gak usah ajarin saya. Saya ngerti kok. Orang dalam STT itu cuma belajar sejarah. Orang dalam STT itu cuma belajar Islamologi, formasi spiritual, budaya populer tentang kaum muda, studi-studi agama, misi integral, kemudian apa lagi yang pelajari di sana tuh ya? Studi perjanjian baru, studi perjanjian lama, kemudian hermeneutika, bahasa Yunani dasar, bahasa Ibrani dasar, apalagi yang dipelajari di sana. Teologi praktika, kemudian belajar teologi praktik ibadah Kristen, pelajaran pastoral dan seterusnya. Apa? Itu tidak bermanfaat dalam ilmu logika. Tidak ada di dalam kaidah-kaidah debat dialog lintas agama yang dipelajari oleh mereka. Mereka hanya diajarkan dasar-dasar, sama seperti ketika seorang guru belajar PGTK atau PGSD, sama. Gak ada bedanya itu. Tapi untuk mengatakan bahwa mereka lebih paham Bible daripada orang di luar Kristen, no. Mereka lebih hebat Bible daripada mereka yang tidak belajar tentang teologi dalam perguruan tinggi mereka. Tidak ada itu, nggak ada. Kupanggilkan saya pendeta yang hebat teologi, hadapkan dengan saya. Kau lidah karet aja nggak? Nggak bisa. Kenapa? Dengarkan saya. Yang mereka diajarkan sampai 3 SKS apa? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, hermeneutika, tafsir, pengantar perjanjian apanya itu? Hah? Mereka mendapatkan jalur-jalur itu untuk mendapatkan ijazah. Bukan agar mereka pintar, agar mereka cerdas. Ujung-ujungnya ketika bertemu dengan kami lebih paham, kami yang nunjukkan Bible-nya. Baca di bab ini, di kitab ini, nomor sekian. Itu di mana Bang Suba? Itu di mana Bang Suba? Kenapa? Karena mereka hanya berbicara tentang teologi sistematika aja. Bagaimana Yesus menyelamatkan, bagaimana manusia itu dalam dosa, bagaimana Allah menciptakan. Itu aja yang diajarkan kepada mereka. Paling juga ujung-ujungnya eskatologi aja kan. Mereka tidak belajar tentang filologi, mereka tidak belajar tentang filsafat religius dan seterusnya. Mereka nggak sampai ke situ. Yang mereka diajarkan bagaimana orang-orang ini bisa menjadi Kristen, percaya kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itu aja yang diajarkan. Itu. Sementara banyak dari umat Islam
Tidak perlu kuliah bisa bahasa Ibrani, tidak perlu kuliah bisa bahasa Yunani, nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Jadi jelas mereka kuliah itu supaya punya titel agar bisa merekrut orang lain ketika mereka ingin menjadi pendidik. Itu ajanya. Ada yang lain? Nggak ada. Mereka malah belajar tentang Islamologi. Apa yang dipelajari tentang Islamologi di situ? Nggak ada kaidah disiplin ilmu yang mereka pelajari. Berbeda dengan ketika Anda mau belajar Islam. Islam itu harus punya benar-benar berlandaskan kepada ijazah, bukan ece-ece. Kalau di tempat kalian apanya? Sempat nih STT. Terus kalau sudah STT itu dia paham Bible? Enggak. Kenapa? Karena Bible itu bukan menghantarkan diri. Bible itu bukan menghadirkan diri untuk dikaji. Bible itu hanya untuk dipercayai tok, bukan untuk dikaji. Bible kalau untuk dikaji, maka Bible dari awal pondasinya tidak akan menghilangkan ori teksnya. Paham? Kalau Bible itu pasang badan untuk dikaji, tidak akan menghilangkan ori teksnya. Justru karena dia berpindah-pindah dari bahasa ini ke bahasa ini, ke bahasa ini, ke bahasa ini, ke bahasa ini, bahasa ini ke bahasa ini, bahasa ini ke bahasa ini, maka yang dipelajari bukan tentang struktur, pondasi, disiplin ilmu yang ada dan bersumber dari Bible itu sendiri. Enggak. Bang. Kalau Tapi yang dipelajari adalah bagaimana bisa membawa orang kepada jiwa-jiwa yang terima makhluk yang keluar dari kubur. Itu aja. Makanya Kristen itu dianut bukan dari hasil proses berpikir. Kristen itu dianut karena keturunan. Bukan karena kerangka berpikir. Bukan karena ilmu pengetahuan orang menjadi Kristen, tapi karena doktrin dan dogma. Ingat ya, ingat ya. Memang dengar. Yang dipelajari memang di situ ada kepemimpinan Kristen, ada hermeneutika di dalam belajar Kristen, ada strategi pembelajaran, teologi dan pelayanan pastoral, ada kemudian sama seperti kami bagaimana praktek di dalam ibadah. Mereka juga ada praktek ibadah Kristen, ada teologi praktika, ada berpikir kritis, ada metode penelitian, belajar tentang bagaimana mengembangkan masa hidup dalam kekristenan. Lalu mereka berbicara tentang apa itu ya, sejarah kekristenan itu sendiri, kemudian ibadah dan transformasi. Pokoknya banyak, tapi tidak ada satupun disiplin ilmu yang menjadi kajian baku untuk orang mengetahui ini kenapa ini Tuhan melayang-layang. Itu disiplin ilmunya kayak mana untuk mengkaji itu? Itu nggak ada. Nggak ada. Pengecut. Kenapa yang tadi El Elroy, El Shaddai, kenapa bisa berubah menjadi Theos? Itu nggak ada disiplin ilmu yang mengkaji tentang itu. Nggak ada. Tidak ada seperti kita nahwu, sharaf, balaga, i'rab, mantik. Nggak ada. Mereka, ya itu dia. Bagaimana kemudian mereka menjadi orang yang bisa menjadi pemimpin, bagaimana bisa menjadi pengkhotbah pastoral dan seterusnya. Ya tergantung disiplin ilmu yang mereka pilih. Apakah mereka konsentrasinya tentang ibadah, apakah mereka konsentrasinya tentang pendidikan Kristen, tergantung. Teori perkembangan masa hidup dalam kekristenan, kemudian pelayanan anak, formasi spiritual, bahasa Yunani, kayak gitu-gitu aja nya. Pengecut lawan Edis Gulurani. Setan pun kau bawa ke sini, apalagi kalau cuma anak setan, aku nggak takut. Begitu saudara, jadi jangan Anda bersembunyi di balik apa ijazahmu, apa legalitasmu, apa validasimu, backgroundmu apa, dasarmu apa, berbicara tentang Bible. Hei, saudaraku, lebih sulit mengkaji kitab atau buku rumusan-rumusan kimia daripada Bible. Paham itu? Karena Bible itu dipercayai bukan dalam proses kerangka berpikir, bukan, tapi imani saja. Ketepak, imani saja, percayai saja, yakini aja. GP, kau jangan banyak tanya. Lu banyak tanya, Roh Kudus keluar darimu. Itu.
Jadi jangan kau mengatakan, kenapa sih orang Kristen itu, Islam itu lebih ini? Pakai otak lu, pakai. Orang masuk sekolah teologi itu tidak mendalami bahasa dasar. Selayaknya Al-Quran mereka mempelajari bahasa dasar. Kenapa dia fathah? Kenapa dia kasrah? Kenapa dia sukun? Kenapa dia tanwin? Kenapa begini? Itu dipelajari semua itu. Dipelajari plak. Oh ini, jadi ini ketemunya di sini. Oh dia ketemu. Akhirnya lengkaplah Al-Quran itu disebut kitab suci kalamullah. Karena kenapa? Cakupan-cakupan yang muncul di dalamnya itu yang dipelajari. Kenapa dia harus hurufnya kasrah? Kenapa fathah? Apa yang mendasarinya? Oh ini merujuk kepada siapa? Bagaimana kemudian tafsirnya? Tafsir apa yang mau kita pakai? Hadisnya baku nggak untuk dijadikan sebagai sumber? Dipelajari. Itu kalau di Kristen enggak. Itu tadi yang kusampaikan. Begitu Anda masuk, maka diajari strategi pembelajaran, sejarah gereja, teologi sistematika, studi perjanjian baru, studi perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, sejarah gereja, teologi dan pelayanan pastoral. Itu aja yang dipelajari sampai selesai. Oh, lulus STT, sekolah tiga Tuhan. Sekolah teologi apa itu? Sarjana teologi. Sekarang gini, masih gimana? banyakkah orang Islam yang tidak paham Al-Quran itu? Nggak ngerti dia apa yang bacanya? Umat Islam ketika mereka mau paham, aku tanya nih, sampaikan, ketika mereka mau paham tentang kitab suci Al-Quran, mereka baca terjemahan. Ketika mereka tidak mau paham, mereka hanya menggunakan bahasa asli. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ada nggak kemudian? Ada nggak kemudian manfaat bagi dia? Ada. Apa itu? Mereka menyembah kepada Allah tanpa menyekutukan yang lain. Mau nggak mereka membaca yang nggak dimengertinya? Al-Quran ketika dibaca itu sudah mendatangkan pahala. Itulah bedanya. Jadi kalau Bible kau baca sampai mulutmu robek nggak mendatangkan apa-apa. Kalau di Islam kaidahnya membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala dan menenangkan hati. Tuh. Orang tidak mengerti. Mungkin kau membaca sesuatu yang tak kau pahami. Oh bisa. Itu kaidah Quran. Apa gunanya? Gunanya untuk menenangkan hati dan mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Kalau orang Islam membaca Al-Quran, itu mendatangkan pahala dan menenangkan hati. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang mereka baca, tapi paling tidak ketika mereka membaca Quran, mereka sadar kalau mereka sedang membaca firman Tuhan. Habis sekali waktu itu membaca apa yang tidak dipahami. Wah, saya udah mengatakan sama saudara, ketika mereka ingin paham, mereka tinggal buka terjemah. Sekarang kalau orang Kristen baca terjemah supaya mereka paham apakah ini berasal dari Yesus atau tidak, mereka harus baca apa? Kong kali kongkong. Umat Islam mendengarkan. Di sini ada 1000 lebih mendengarkan saya baca Quran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Mereka membaca, mereka mendengar, mereka mendapatkan pahala dan menenangkan jiwa mereka. Segera mereka tunduk,
kepada Allah yang telah menciptakannya. Kaidah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang beriman adalah mereka ketika mendengarkan nama Allah bergetar hati mereka. Dibacakan ayatnya maka tertegun hatinya, tunduk takut kepada sang penciptanya. Dah. Nah sekarang kalau saya baca Bibelmu, apa yang bisa saya dapatkan? Ini Dan di ceramah hadapannya promosi. dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, masing-masing memegang bokor ukupannya. Di tangannya ada keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Apa itu? Apa yang bisa kudapat di situ? Apa yang bisa kudapat? Kutambahkan dikit bang. Hah. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Hihi, men. lanjut. Kita diskusi apa mau ceramah? Kalau nggak Apa, saya turun. apa yang bisa kudapat di situ? Apa yang bisa kudapat di situ? Enggak, kamu ini mau diskusi apa mau ceramah? Lo kok ceramah? Saya kan ditanya. Kok tadi baca-baca Al-Quran, mudah Iya. menghafal, artinya nggak tahu. Itu Lah, apa? umat gitu? Islam kalau mau tahu tinggal baca artinya kan. Sekarang Iya, kalau apa kau mau artinya? tahu, Artinya sekarang apa yang kalau kau kamu mau bacakan tahu, tadi apa artinya? sekarang kalau kau Untuk mau tahu apa ucapan membaca Yesus sesuatu itu, yang tak tahu artinya? tadi kan Iya, udah kubilang apa samamu. gunanya? Tadi sudah kubilang samamu untuk Jadi menenangkan banyak orang hati. Islam ini membaca Ah, Al-Quran untuk nggak tahu apa menenangkan yang hati. dibacanya. Untuk menenangkan hati dan mereka ketika membaca Quran sudah mendapatkan pahala kebaikan. Ya. Jadi hanya menghafal dapat pahala gitu. Yes, benar sekali. Benar Berapa sekali. berapa pahala untuk masuk surga, Cuma? berarti dengarkan. Berarti ketika di dalam ajaran agamamu dengarkan. Oh, berdasarkan dengan pahala amal. Tadi di Yohanes 5 nomor 29. Betul nggak manusia akan dibangkitkan yang berbuat baik? Apa kata Yesus? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Amalan baik. Umat Islam membaca Quran, amalan baik. Kristen baca Bible, apa itu? Apa itu tadi yang dibaca sama Bang Blender? Orang baca Bible bisa apa Bang Blender? Itulah bedanya kita, Bung. Kalau aku Sekarang begini, turun Saudara dulu, Max. Bang Juma, ya. Sekarang Blender. begini, Saudara Max. Gua kerja Begini. dulu ya. Mas, Saudara Max, dengarkan dulu. Ketika kemudian Al-Quran saya dibaca terjemahannya oleh umat Islam, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup menerus. Kemana mereka? Izin dulu aku turun. Nggak ada, ini ceramah, ini bukan diskusi. Loh, saya ditanya. Makanya saya menjawab. Tadi ku dengar gak ada yang dikasih Sekarang orang begini, ngomong, nggak ada. saya balik nanya samamu. Kalau Anda ingin mengetahui ucapan Yesus yang asli itu, cara Anda gimana? Perkataan Yesus. Ya, yang asli. Cara Anda mengetahui ucapan Yesus yang asli itu yang mana? Saya tanya lagi, Yesus apakah masih ada sampai saat ini? Saya ulang lagi. Tanya dulu itu. Saya ulang lagi. Apakah Yesus Ketika pada Anda saat ini Ketika Anda ingin mengetahui ucapan Yesus yang diucapkan Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan di tengah Bani Israel, apa yang Anda lakukan? pertanyaanmu tadi, apakah Yesus masih ada sampai saat ini? Ketika Anda ingin tahu ucapan apa yang Yesus sampaikan pertama kali ketika dia menyampaikan Injil di tengah-tengah kaum Israel, apa yang Anda lakukan? Bang Juma, pertanyaan pertama tadi kita selesaikan dulu. Kalau Nabi Muhammad ditanya nih, wahai Nabiku Muhammad, tolong terangkan, kami ingin tahu apa yang diperintahkan Tuhanmu ketika engkau diajarkan untuk mengkaji tentang orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Maka kami rindu ucapan itu. Kami nggak hadir pada saat itu, tapi kami ingin tahu apa yang beliau ucapkan. Maka kami lari ke Al-Quran.
Qul lilladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Oh, ternyata nabiku pernah mengucapkan kalimat ini antar dari lisannya. Kata-kata itu yang keluar. Lilladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Sekarang ucapan yang pernah keluar dari mulut Yesus itu apa? Yang bisa kau tahu? Ucapan yang mana? Sedangkan yang muncul di Indonesia hanya bahasa Indonesia. Apakah Yesus bahasa Indonesia? Saya tanya tadi sama Bang Juma, apakah Yesus ada sampai saat ini? Tidak ada. Justru karena itu saya bertanya, bagaimana justru Anda itu bisa dia mengetahui? Apakah ada perkataan Yesus secara langsung saat ini? Makanya kamu harus pintar baca. Kena kau kan di situ. Jadi lewat bagaimana? Alkitab. Pertanyaan saya, Di situ bagaimana ada cara perkataan Anda Yesus. bisa mengetahui bahwa ini terjemahan sudah betul sesuai dengan yang keluar dari mulut Yesus? Gimana Anda bisa tahu? Ayo. Pertanyaanmu mutar-mutar, nggak ada tujuan. Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu betul-betul ucapan Yesus? Pak. Caranya? Hah? Caranya? Baca Alkitab, di situ ada perkataan Bibelmu Yesus. itu bahasa Indonesia. Yang saya tanya, bagaimana caramu tahu bahwa itu betul-betul keluar dari mulut Yesus? Yang ada padamu bahasa Indonesia, Yesus enggak bahasa Indonesia. Ini kenapa dulu ini? Ayo. Astaga. Ayo. Ngelender. Yesus ketika melakukan penginjilan di tengah Bani Israel menggunakan bahasa apa? Gimana? Yesus ketika mengajar Injil di tengah Bani Israel menggunakan bahasa apa? Bahasa Yunani. Yesus menggunakan bahasa Yunani. Coba, apa ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya dalam bahasa Ibrani ketika dia mengatakan firman Tuhan kepada muridnya Bani Israel? Apa yang diucapkan? Dalam bahasa Ibrani. Ya. Kitab sebelumnya dibaca Bang Juma. Ayo, kata Yesus dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Nah, coba, bagaimana bunyi suara Yesus ketika melakukan kajian terhadap murid-muridnya? Coba, bagaimana suaranya? Jadi menurutmu gimana? Dia langsung gitu. Ya, saya tanya sama kamu, dia langsung ngomong. Wuhui. Ikut Nabi Muhammad, ketika kami tidak hadir pada saat itu, kami bisa mengetahui suara beliau itu seperti apa. Dengarkan suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Itu suara Nabi kami, bunyinya kayak gitu, lisannya seperti itu. Beliau 1400 tahun silam hidup, tapi kami masih mampu mendengarkan uraian lisan yang kami bisa dengar hari ini. Nah, sekarang Yesus mengucapkan firman kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Kayak mana suaranya? Coba, pingin tahu aku. Silakan. Marilah kita memuaskan birahi. Blender. Komit aja, ada terus blender. Kemana? Diskusi itu diskusi sehat lah. Jangan Lintar. karena itu dia. kau punya room komitmen orang. Iya, bukan. Maksudnya kau nggak nyambung. Lebih bagus. Kamu di Rukiah lagi. Don King dari Rukiah tadi lari dia. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Apa Rukiah itu blender? Rukiah itu Apa? Udahlah, kau mau langsung juga. aku tanya dulu, kau bilang tadi Rukiah itu apa? Kau pikir dunia ini perdukunan? Rukiah itu kalau kita berbicara rukiah
itu metode penyembuhan, cara penyembuhan Lewat dengan apa? dengan cara mendoakan orang yang sakit akibat akibat daripada mereka itu mungkin kerasukan makhluk gaib, kerasukan setan, roh jahat, itu mereka diruqyah. Jadi Dengan ruqyah itu apa? ya dibacakan doa-doa. Kami ketika doanya? berdoa, Coba ya, doanya bahasa apa? Quran boleh. Menghafal, Inna betul. Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwa يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Nah itu jinnya bisa keluar tuh, terlempar sampai di gereja. Oke, saudara-saudara. Ya, itulah tadi kan udah dikatakan ketika dengar lantunan ayat Al-Quran Bang Juma baca, ketenangan yang kita dapat, ketenangan ya. Ketika Bible mereka dibaca, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Bersera. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Coba sambut. Marilah kita. Apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seorang mendatangi laki-laki tersebut demi untuk memisahkan laki-laki tersebut dan merampas kemaluan laki-laki tersebut. Waduh, kalau udah kayak gitu aku angkat tangan aku. Gak sanggup lagi aku. Kenapa kemaluannya orang dirampas?
Merampas. Allahu Itulah Don King. Itu Don King. Itu Don King. Oi, apa itu? Itulah Bibel kau. Itulah Bibel kau. Mana lebih indah? Bersama di dalam. Enggak usah, kau nggak usah menginjak, kami membaca. Sekarang ku tanya sama kau. Tadi yang ku bacakan Ulangan 25:11. Apabila kita berantem, istrimu menangkap burungku. Itu dia. Nah, orang memisahkan berantem ini seharusnya ya. Ketika orang berantem memisahkan dengan cara tarik badannya, tarik bajunya. Ini kok dirampasnya burung orang. Cemana? Baca itu Ulangan 25:11. Pegang 7. Alah, macet kau, menghujat kau. Itulah kau nggak menerima kenyataan kau. Kau jawab itu. Kenapa? Apa maksudnya itu? Kenapa orang berantem memisahkannya dengan cara menarik burungnya orang? Coba, hah? Apa maksudnya itu? Kau jawab dulu itu. Kau usah kau menghujat. Ah? Sama pendeta. Tanya sama pendeta, tanya kalau pendeta nyerah udah, nyerah kalau hal gitu tanya pendeta, nyerah kok ya, nyerah. Kalau untuk urusan kayak gitu tanya pendeta. Itu melintir. Loh, kok melintir semananya kok? Mau ditunjukkan? Ada taunya aku kerjamu kan melintirnya kerjamu namanya. Loh, ya Natali. Wah, ini bagi Natali nih. Natali. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini urusan Natali nih. Ulangan. Sabar. Sebentar ya. Oh iya. Ulangan 25 nomor 11. Diam dulu kok bahas ini. Udah, nggak usah. Dia itu baca. Apabila ada 2 orang berkelahi. Ayo baca. Dan istri yang seorang datang mendekat untuk Natali yang baca ini. Oke. Nanti kebentar. Aku baca. Penuh hikmat Iya. ya. Ya, hikmat. 11 ya. Apabila 2 orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangannya orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Itu kau jelaskan itu dulu. King ya. Kalau kita berantem belum King, lu. Apabila 2 orang berkelahi dan istri yang datang. Coba. Apa bang? Melintir aja kerjanya. Ulangan 25:11 ya. Biar kulihat dulu. Ya. Ayatnya biar jangan. Orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan mengangkat kemaluan orang itu. Jadi aku pernah kayak gitu sama Oten. Udah pernah Oten. Ketika aku berantem sama Oten yang muka petak, kemudian perempuan mendatangi kami dan aku pun terkejut, ada apa perempuan ini mukanya petak mendatangin kami. Di saat aku berantem, kemudian perempuan itu menangkap kemaluanku. Aku pun terkejut. Lalu aku bertanya kepada perempuan itu, wahai wanita Oten muka petak, tunggu dulu. Wahai wanita Oten muka petak, kenapa kau pegang punyaku? Oh iya blender, ini ada di dalam kitab kami di Ulangan 25:11. Ini perintah dari Tuhan. Ketika orang berantem harus dipegang kemaluannya. Lalu ku jawab, kalau memang itu benar-benar perintah dari Tuhan, maka jangan pernah kau lepaskan tanganmu. Genggam erat kuat-kuat, kocokkan maju mundur hingga muncrat. Ulang. Itu firman Tuhan. Boleh baca sampai habis. Jangan potong ayatnya. Boleh baca sampai habis. Boleh. Baca. Iya. Judul perikopnya perbuatan tidak senonoh. Ya. Ulangan 25 ayat 11 dan 12. Apabila 2 orang berkelahi dan istri yang seorang mendekat
untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dengan mengulurkan tangannya dan mencengkram kemaluan orang itu, maka engkau harus memotong tangan perempuan itu, jangan merasa kasihan kepadanya. Artinya, perbuatan perempuan itu, tangan perempuan itu harus dipotong karena mencengkram kemaluan si laki-laki. Aduh, ngilu aku dengarnya ketika mencengkram tuh, ngilu punya aku langsung ngilu. Ketika dengar kata mencengkram kemaluan itu, ngilu punya aku terus langsung ngilu. Aduh, Bisa saja berkelahi, ada dua laki-laki berkelahi, sebentar dulu Blender. Dua laki-laki berkelahi, lalu istri yang seorang membantu suaminya dengan menarik mungkin saja buah apa jakarnya itu biar kesakitan ini, tetapi dengan berlaku curang itu, si perempuan itu karena berlaku curang, maka tangan si perempuan itu harus dipotong karena membantu suaminya dengan perlakuan tak senonoh. Oke. Nah, kita contoh. Kita berantem nih berdua. Oke, kita berantem berdua ya. Tunggu dulu. Ya oke, nggak apa-apa. Kita analogi. Kita contoh ya. Blender. Benar penjelasanku kan? Iya benar. Oke, benar ya. Nah, sekarang begini, baik. Ketika ini seandainya kita berantem nih, bergelut. Tiba-tiba istrimu datang. Ya kan? Istrimu ini datang kan? Hah, benar nggak? Tadi kau bilang dikocokkan maju mundur sehingga muncul. Tunggu dulu. Ini kan ketika kita berantem, Enggak boleh lanjut dulu. Kau memelintir ayat Alkitab dengan mengatakan ayat siapa memelintir? Aku nggak ada mengatakan kok. dengan mengocokkannya maju mundur. Loh, sekarang aku tanya. Oke, sekarang aku tanya sama kau. Ini atas perbuatanmu itu, maka tidak layak lagi diskusi ini. mencret. Aku kan menceritakan pernah berantem. Aku pernah berantem. Kitab orang dengan Aku pernah sekarang aku tanya sama kau. Enggak, gini, kau jelaskan dulu. Udah aku benarkan. Ayo kita contohkan. Kenapa takut? Kita analogikan. Kalau kita gini dulu sebentar. Kita berantem. Udah, tunggu dulu. Kau kita buktikan. Yang dipotong tangan ini siapa? Ketika kita berantem, enggak, gini aja, kita analogi. Aku sudah membenarkan jawaban kau. Ayo kita mencontohkan dulu. Seandainya kita ini berantem, kemudian istri kau yang datang kepadaku. Macet kau. Gimana ini sekarang? Istri kau datang kepadaku, terus memegang punyaku. Nah, kau memotong tangan istrimu berarti. Gimana coba? Kan begitu nih kan? Ketika kau istri yang seseorang, istri siapa? Nggak mungkin istri kau memegang punya kau sendiri. Pasti istri lawan. Kan istri lawan. Datang seorang istri yang kita dua ini berantem. Istri siapa? Kita analogikan ketika dipotong tangannya. Mampukah kau memotong tangan istrimu? Kau memang udah jelek kok bibelmu. Ini dia, gabrul. Dan dari mana datanya? Cobalah. Ketika dua orang, udah kubenarkan jawabanmu. Benar. Tapi kita berikan contoh. Kau berantem sama aku. Kemudian tiba-tiba istri siapa yang datang? Istri kau atau istri aku? Kalau istri kau dipegangnya punya kau, kan nggak mungkin dipotong tangan kau. Coba salah, kenapa? Dari mana ini yang aku membuat pemikiran aneh yang menulis kitab ini? Dari mana dia bisa berpikir ya menulis ini ya? Berpikir dia sampai sebegitu jauh tentang itu loh, kemaluan loh. Coba bayangkan, ini yang kupikirkan. Dari mana dia bisa berpikir sebegitu jauh, sedangkan kalau orang berantem, kepanikan timbul sama kita. Nggak pernah terpikir ke situ loh. Ya, kepanikan apa? Kita memikir, woi tolong pisahin. Kan gitu kan? Tolong pisahin, tarik badannya, tarik tangannya, tarik bajunya. Kan begitu. Itu yang ada di benak kita. Pernah nggak terpikir? Coba teman-teman, pernah nggak kalian terpikir sedikit pun ada ke situ? Ini loh yang perlu kita bahas nih, yang bagaimana orang menulis bisa sampai sebegitunya dia berpikir ke situ gitu loh. Ini kitab apa? Kok sampai ke situ-situnya? Memang sudah kotor itu. Kalau kau katakan itu memang udah parah kayak gitu. Itu fakta loh. Jangan kau merasa, kau anggap apakah itu kitab suci. Memang begitulah faktanya bos, tertulis. Serba salah itu, serba salah. Mampukah kau memotong tangan istrimu? Ayo, mampu? Kan enggak aja. Kalau perumpamaan itu yang lebih baik lah perumpamaan. Apa sih manfaatnya? Apa manfaatnya itu? Jadi kalau kau memang mau menjelek-jelekkan, memang udah, aduh, baikkah menurut kau itu? Kitab itu? Mencret kau Don King.
serak kau, enggak aja. Memang sudah jelek kok, memang iya, aku pernah kejadian kayak gitu. Ya kan? Coba pernah nggak terpikir? Aku tanda tanya ini. Kok bisa sampai sebegitunya dia berpikir ke situ ya? Aneh ya. Orang berantem, merangkap mencengkram kemaluan, kan kemana lah itu? Aduh, gila kali ya. Ini perlu dibahas, Ten. Perlu dibahas ini. Masih pantaskah ini disebut kitab suci gitu loh? Sebegitunya pemikiran dia sampai sebegitunya, kemaluan pula pemikirannya orang berantem. Aduh, gawat kali ya. Berarti kan nanti menganggap oh iya ya, benar ya, dipegangnya punya orang kayak gitu cemana coba? Dibaca. Woi, cemana? Gak ngarang aja. Coba tunjuk lagi Natali, coba tunjuk lagi datanya, itu jelas. Coba tunjuk lagi, kita pahamin. Bukan kita mau sembarang menafsirkan, enggak, itu tertulis. Apabila dua orang, coba tunjuk lagi Natali. Ya, tuh. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Astaga, kemana lah pemikiran sampai ke situ? Aduh, taklah. Terus kemudian dia memotong tangannya. Di bawahnya ayat selanjutnya, mampukah suaminya memotong tangannya sendiri? Terus ngapain juga dia pegang burung orang? Kan kau pun kegatalan, kumakil. Kau ngapain kau pula pegang burung orang, kau ngarang aja kan? Kenapa? Suara terus enggak kok. Nah, ngelek, ya kan? Itu isinya. Itu isi Bibelnya kan? Enggak. Udah aku enggak. Isi Bibel ngelek. Nah itu enggak ada kita. Kau yang ianya dongking sudah malu, kau isi kitab kau itu malu. Makanya kau terus panik, gelisah. Itulah faktanya. Kau hina-hina, kau jelek-jelek. Loh, memang ada enggak saja kau macam orang bodoh aja kita, macam orang bodoh aja kau buat. Enggak saja. Kalaupun kayak gitu, bini aku berantem, kumaki lah biniku. Kau pun kegatalan, kau ngapain pula kau pegang burung orang? Kan ada otak kau tuh. Hah? Iya bang, daripada kau dipukuli bang, daripada kau dipukulinya. Loh, kau dipukulinya kau pegang burung orang kau, enggak aja kau. Langsunglah kita berpikiran, dicengkramnya, aku cengkram di respect. Langsung berarti kau ada selingkuh sama dia kan? Jadi masalah kan? Immanuel, nge-lag aku macam mana ya? Dia nge-lag. Halo, Immanuel. Sakit kepalaku. Saya sapa dulu yang baru masuk. Saya sapa dulu. Bang Alex, Irham, selamat siang. Halo Bang Alex. Bang Alex. Tadi ngomong. Dikasih Irham. ngomong juga. Halo Irham. Abadi. Rahman. Gala. Ya, amin Bang Eko. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Rahman, silakan ada yang mau disampaikan. Salam kenal aja Bunda.
Oke bang. Salam kenal aja sama Bang Faruk dari Pulau Nias. Masya Allah. Sama-sama bang. Mantap lah. Lanjutkan aja Bunda. Saya hanya ingin bergabung aja. Oke. Di situ. Oke. Terima kasih ya Bang Rahman ya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Halo, Alex. assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama apa bang? Iya, ya mau gabung aku sama Kak Nora ini. Aku sering apa namanya lihat video-video dia, mantap lah. Islam ya bang? Insya Allah Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau disampaikan bang? Silakan. Nggak ada, belum ada, masih ikut gabung aja dulu, belum ada yang mau sampaikan. Oke, Gala. Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah. Tuhan. Hah? Gak ada suaramu toh. Ya lanjut naikkan lagi hotel yang lainnya. Aku udah lepas dinas ini. Teriak-teriak pun boleh aku nih. User, halo user. Aku udah lapar kali loh, tapi user. Halo user. Halo user. User. Publik pula ya. Publik pula ya. User. Dari kau nggak ada ya toh? Mana toh akun apa? Mie-nya dimasak dulu. Aku nggak masak mie loh. Mama aku masak ikan teri nasi. Terus sayurnya apa tadi itu? Ayo. Sambil makan kak, ya naikin saya pak. Itu tuh dia minta naik itu si siapa itu, tapi nggak ada sama saya di sini. Itu Faruk yang bisa. Akun Bang X apa nih namanya XX itu akun privat. Siapa? Itu loh XX siapa namanya? Ada nggak? Kalau nggak ada di permintaan dari hostnya, berarti dirubah dulu privatnya, jangan sampai privat. Ada. Nah. Silakan XX. Ya, Iya. Selamat XX siang. Islam Sama apa Karismen. bang? Kristen. Saya Kristen. Bisa udah Oke. bisa open cam abang? Udah bisa bang, silakan open cam bang. Biar abang bisa bertanya tentang Islam sepuasnya. Jangan aja lah kan. Oh, oke. Ya Ya udah kalau silakan. gitu Dinda punya dua Mas pilihan, Tema. kita kaji temanya atau Dinda bertanya setelah itu turun Dinda X. Kaji tema aja bang, biar jangan turun, biar enak kita ada di sini edukasi. Gimana? Kaji tema. Waalaikumsalam Bang Rasional. Lebih ke pertanyaan aja sih Bu. Pertanyaan habis itu langsung turun. Ya udah silakan. Oh ya udah silakan. Kenapa Menurut nggak ada mereka berani bahas tema ini? Ya silakan Dinda X. agama yang paling benar itu di dunia itu apa? Agama yang paling benar di dunia ini itu apa? Makanya sebelum aku menjawab pertanyaan itu, coba kau sampaikan dulu referensi dari pernyataan dari pertanyaanmu itu tadi. Agama yang paling benar di atas bumi ini apa? Oke, kalau Islam itu disebut din atau agama, ada dalilnya di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam.
Islam itu disebut dengan din atau agama. Yang menyebut Islam itu agama bukan kami, tapi Tuhan kami di dalam kitab suci kami disebut dengan panggilan din, diterjemahkan ke Indonesia dengan sebutan agama. Nah, kalau di luar dari Islam disebut agama, ya seperti kamu, saya berhadapan sama kamu di Kristen. Kalau Kristen itu agama rupanya. Agama. Oke, jika memang Kristen itu agama, sebut satu ayat dalam Bible di mana Biblemu menyebutkan Kristen itu adalah agama. Karena berdasarkan KPR 11 nomor 26, ketika Paulus mendeklarasikan ya umat Kristen itu tadi, dia tidak menyebut agama. Karena dalam KPR 11 26, Paulus mengatakan, untuk kali pertama murid-murid itu disebut Kristen. Gak ada dikatakan dalam KPR 11:26 untuk kali pertama murid-murid itu disebut dengan agama Kristen, gak ada. Di mana datanya Kristen itu disebut agama dalam Bible? Silakan. Pertanyaan gini, agama yang paling benar menurut Bapak aja. Gitu. Nah, berarti pertanyaanmu salah. Karena apa? Karena ketika kau bertanya, kau menyatakan sebuah pernyataan tanpa dasar. Gitu loh. Di luar dari Islam, karena kita berbicara dalam ranah diskusi ya, bukan di luar dari ranah diskusi. Di luar dari Islam itu tidak pernah disebut agama. Bahkan Yahudi saja dalam Biblemu itu tidak pernah disebut agama. Ajaran yang dibawa oleh Musa dalam Ulangan 4 nomor 44 juga tidak disebut dengan agama. Mereka disebut dengan Bani Israel, penyebutan dengan kaumnya, baninya, gitu loh. Maka pertanyaan yang benar, menurut kamu host, agama yang benar itu apa? Maka saya jawab, Islam, gitu. Pertanyaan ini salah. Bukan agama paling benar itu apa, tapi pertanyaan yang benar, agama yang benar itu apa? Yang benar itu apa? Saya jawab, Islam. Silakan, ada yang mau ditanya lagi, Dinda X? Gini Pak, saya kan juga bergaul ya Pak ya sama ya semua agama lah, bahasanya seperti itu. Ada kebanyakan teman-teman yang Muslim saya juga bergabung ataupun berteman sama orang Muslim. Saya menanyakan kepada mereka, kenapa babi itu diharamkan dalam agama Islam? Ada yang menjawab gini Pak, ada yang menjawab karena ada cacing pita, terus ada yang menjawab juga karena enak. Tolong dong Pak, saya minta jawabannya. Oke. Jadi gini Dinda Yang, Abang Faruk mengajarkan kamu di sini supaya kamu cerdas ketika menerima sebuah informasi. Jika kamu bertanya sebuah informasi dari iman seseorang dan kamu mendengarkan jawaban mereka, maka minta jawaban itu berdasarkan dalil yang tertulis di dalam kitab sucinya. Adapun alasan dari oknum yang kau katakan tadi, ya itu di luar dari konteks akidah Islam, di luar dari konteks akidah Islam, karena enak lah, karena ini bla bla bla. Kalau kau bertanya kepadaku, ya kenapa daging B2 itu dilarang? Karena diharamkan oleh Allah. Terus kalau kau bertanya kenapa Allah mengharamkan? Karena Allah menginginkan untuk makanan itu, untuk B2 itu diharamkan. Kenapa Allah menginginkan atau menghendaki daging B2 itu haram? Nah, kau sudah masuk ke ranah lebih dalam. Kenapa ranah lebih dalam dan tidak pantas dan termasuk golongan orang-orang yang tidak beradab kepada Tuhan yang ketika bertanya itu? Kenapa? Karena Tuhan itu tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan apa yang dikehendakinya. Tapi makhluklah yang ditanya tentang apa yang diinginkannya dan apa yang diperbuatnya, gitu Dinda. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Mumpung belum ada antrian yang lainnya, ya. Jawabannya itu ya, karena diharamkan. Ya, oke. Ya, kenapa ya? Cuma itu aja Pak. Terima kasih atas informasinya, atas sharing-sharingnya juga di sini, sangat bermanfaat Pak ya. Sekian. Turun. Tanya lagi nggak apa-apa deh, tanya lagi. Ya, tanya aja lagi. Daripada kamu mendengar Islam, kau ingin tahu Islam, tapi kau dengarkan dari lisan para pembenci Islam, itu nggak benar informasinya. Apapun mau kau tanyakan silakan. Ya masalahnya calon saya ini Islam juga Pak, makanya saya mau sebenarnya cuma ada keraguan karena pertanyaan saya itu tadi tidak terjawab gitu. Dengan adanya Bapak di sini ya sedikit banyak
pertanyaan yang tergumal ataupun terkumpul dalam otak saya itu ada terjawab juga. Oke, ini saya tambahkan lagi ya jawaban tentang daging B2 tadi ya. Di dalam suratul Al-Fatihah di ayat terakhir ada ayatnya begini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau berkahi, bukan jalannya orang-orang yang bukan jalannya orang-orang yang yang kayak mana ya, bilang keras kepala itu gimana ya, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan juga sesat. Di situ tertulis bukan jalannya orang-orang kau murkai, gitu loh. Kata murka di situ tertuju kepada siapa? Bani Israel. Kenapa Bani Israel ini termasuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai? Karena dia tidak punya adat terhadap Tuhannya. Kenapa dia tidak punya adat terhadap Tuhannya? Dia sering mempertanyakan sesuatu yang tidak pantas dipertanyakannya kepada Tuhannya. Contoh, ketika turun hukum kepada mereka, ya, larangan kepada mereka. Contoh, di masa Bani Israel dulu, dilarang mereka untuk melakukan aktivitas di hari Sabat. Mereka bukannya patuh, tapi bertanya, kenapa nggak boleh hari Sabtu menangkap ikan? Kenapa nggak boleh begini? Kenapa nggak boleh begini? Mereka dimurkai, tapi mereka tidak dikatakan sesat. Karena apa? Karena ketika ditanyakan kepada mereka, siapa Tuhanmu? Apakah Tuhanmu satu? Apakah Tuhanmu tidak terlihat? Mereka akan mengatakan, Tuhan kami satu, Tuhan kami tidak terlihat. Mereka tidak pernah menisbatkan sesuatu itu kepada Tuhan. Kepada Bani Israel, ya, Bani Israel yang memang umatnya Nabi Musa alaihissalam. Beda dengan Bani Israel yang memang sengaja mensesatkan dirinya dengan menghadirkan Tuhan-Tuhan yang lain seperti Latta dan Uzza dan yang lainnya bagi diri mereka. Mereka itu dimurkai. Nah, sesat itu siapa? Sesat itu orang Nasoro, orang Nasrani, orang-orang dari umat Nazaret itu, di mana mereka menyatakan bahwasanya Isa ibnu Maryam itu adalah Tuhan. Mereka menghadirkan tandingan bagi Allah dengan menghadirkan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Mereka dinyatakan sesat. Begitu juga lah kami. Kami umat Islam ini ya, adalah umat yang berada pada jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Islam. Nah, ini tolong di-mute dulu, moderator. Narang di-mute dulu, narangnya. Nah, ketika Allah, Tuhan kami sudah menyatakan haram itu daging B2, kami patuh. Sambilnya wakona kami mendengarkan dan kami patuhi. Kami tidak akan memakannya karena apa? Karena kami yakin dan percaya sesuatu yang diharamkan Allah atas kami itu sudah baik untuk kami. Karena apa? Yang melarang kami memakannya itu adalah pencipta kami sendiri. Yang menciptakan kami, yang melarang kami untuk memakannya, pasti udah terbaik untuk kami. Kuberikan analogi. Anda beli sepeda motor nih, Triple X. Udah? Pabrikasi dari sepeda motor itu sudah membuat pengaturan. Ya, jangan memasukkan air ke dalam mesin. Tapi Anda ngeyel. Kenapa rupanya kalau dimasukkan air ke dalam mesin? Anda mencoba-coba untuk melakukan riset. Cobalah dulu memasukkan air ke dalam mesinnya. Jeber, mesinmu jim. Informasi yang diberikan pabrikasi yang membuat sepeda motor itu sudah pasti yang terbaik untuk sepeda motormu. Karena dia yang buat sepeda motormu. Segala ketentuan dan larangan tentang penggunaan sepeda motornya dia buat di dalam buku panduan kan. Jangan diisi air tangkinya, jangan diisi air mesinnya, lakukan perawatan berkala. Gitu loh. Begitu juga dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah atas kami. Kami tak perlu lagi mempertanyakan kenapa dilarang makan B2, ya karena diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena memang Allah berkeinginan dan berkehendak untuk itu. Kenapa Allah berkehendak atas itu? Karena kami yakin dan percaya itu yang terbaik buat kami, dunia dan akhirat. Jadi ketika sama buat si Triple X ini, Anda punya calon ini seorang muslim, muslim. Ada berpikir nggak ke jenjang yang lebih serius? Rencana tahun depan, Pak. Oke, rencana di tahun depan. Jadi perbedaan akidah kalian ini gimana jadinya? Ya dia muslim,
Saya Nasrani. Iya, jadi gimana ini? Apakah kalian menikah dengan beda agama atau dia ikut kamu, kamu ikut dia? Kalau dia ikut saya sih mustahil Pak, karena saya tahu latar belakang ataupun background keluarganya. Ini kita seandainya saja ya, Triple ya. Kita seandainya saja ya. Saya bukan karena dia muslim saya berupaya memihak dia, enggak. Ini seandainya saja. Seandainya saja dia ikut kamu jadi Kristen. Otomatis dia jadi istrimu. Sebuah pertanyaan yang muncul. Dengan aturan dan hukum apa kau bimbing dia sebagai istri? Dan dengan pimpinan panduan apa Anda menjadi seorang suami atas dia? Dengan hukum apa kalian bina rumah tangga kalian? Saya tanya lagi nih, adakah di dalam Bible, ya di dalam Bible, di mana Yesus menyampaikan aturan dan tata cara dalam rumah tangga? Harus seperti apa seorang suami bersikap, memberikan nafkah untuk istri? Apa yang menjadi hak dari suami, apa yang menjadi hak dari istri, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang suami, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri, dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kamu orang tua terhadap anakmu nanti dan anakmu terhadap dirimu nanti, yang dimana keseluruhannya itu dikemaskan menjadi sebuah hukum. Adakah hukum di dalam Kristen yang bisa dijadikan sebagai petunjuk dalam berumah tangga? Ada? Kalau dalam ajaran masing-masing sih itu ada Pak. Saya tanya di Kristen dulu, ada nggak? Seandainya dia ikut Kristen, ada nggak? Tata cara dalam rumah tangga kan? Iya, aturan dalam panduan petunjuk dalam berumah tangga, bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri, tugas dan tanggung jawab istri dan suami, tugas dan tanggung jawab seorang anak. Kalau itu sih orang tua. Kalau aturan secara rinci sih dia tidak ada, cuma kayak tidak ada. Tidak ada, dengar Devil X ya, tidak ada dan tak mungkin ada. Kenapa tidak ada, tak mungkin dan tak mungkin ada? Contoh, Yesus aja nggak menikah Devil X. Dengan pemahaman apa Yesus mengajarkan kamu cara membina rumah tangga? Yesus aja nggak pernah membina rumah tangga. Yesus aja nggak pernah punya istri, nggak pernah punya anak diceritakan dalam Bible-mu. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah melakukan dan merasakan sesuatu, tapi dia berbicara tentang sesuatu itu? Nggak mungkin, gitu loh. Contoh ini lagi, ini maaf cakap bukan dalam hal tentang pernikahan saja. Syair dong diberkatilah Pak Abu Ikhwan, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ini contoh ini, maaf ya Triple X ya, maaf ya. Yeah. Adakah ya larangan dalam hal bersenggama di tempat tidur, aturan bersenggama di tempat tidur di Kristen, di mana kau dilarang mendatangi istrimu ketika dalam kondisi haid, mendatangi istrimu ketika dari belakang atau dari dubur, ada larangannya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Dan seandainya kau lakukan itu dosa tidak? Tidak. Tidak. Keji enggak? Zolim enggak kau terhadap istrimu? Keji. Keji. Muncul pertanyaan besar. Ketika kau sudah mengakui di Kristen sendiri saja tidak ada aturan, di mana aturan itu adalah sebagai pegangan bagi setiap manusia, terkhusus seorang ayah terhadap istri, istri terhadap suami, suami terhadap anaknya, supaya memastikan mereka satu sama lainnya tidak saling menzalimi dan tidak saling berbuat keji. Yakin kamu bisa membina rumah tangga yang bahagia ketika istrimu kau bawa ke dalam Kristen? Yakin? Jujur saja juga. Triple X. Kalau yakin kamu, saya akan temui perempuan itu, saya minta dia masuk Kristen. Kalau kau memang memiliki tuntunan, ya, menjadikanmu itu seorang suami yang baik bagi anak perempuan orang. Yakin? Seharusnya jawabannya tidak. Karena kau tidak punya panduan. Di iman Kristen kau tidak punya panduan. Sekarang kita berpindah ke Islam. Seandainya kau Islam, Oke. membina rumah tangga dalam Islam. Di dalam Islam, baik dari Al-Quran
maupun hadis Nabi Muhammad SAW jelas secara terperinci tentang bagaimana kita menjalani rumah tangga. Karena apa? Yang mengajarkan itu manusia yang sudah pernah merasakan berumah tangga. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kamu menjadi seorang suami di dalam Islam, ya, derajatmu itu tinggi. Karena apa? Kau menjadi asbab alasan istrimu masuk ke dalam surga. Makanya ulama mengatakan, kalau kamu perempuan itu mau dapat surga, mudah, menikah kamu dan patuhlah kau kepada suamimu. Patuhnya istrimu terhadap kau nanti itu sebagai bukti bertakwanya istrimu kepada Allah. Tidak boleh istrimu itu membantahmu selama kamu tidak mengarahkan dia kepada kekufuran. Apa hak dan tanggung jawab seorang suami, hak tanggung jawab seorang istri, hak tanggung jawab seorang orang tua, hak dan tanggung jawab seorang anak, semua teratur di dalam Islam. Bahkan sampai dengan bersenggama tadi, yang aku sampaikan tadi, ada aturannya. Tidak boleh kau masukkan istrimu dari belakang. Jangan kau datangi istrimu jika dalam kondisi haid, tapi kau tetap bisa bersenang-senang dengan istrimu meskipun dia dalam kondisi haid. Karena syariat Islam itu berbeda dengan syariatnya Yahudi pada masa itu. Yang penting jangan kau apa-apakan, jangan kau masukkan itumu ke dalam itunya ketika dia dalam kondisi haid. Kau bisa mendapatkan kebahagiaan dari istrimu. Setiap rezeki yang kau dapatkan ketika kau bekerja ada hak istri dan anak-anakmu di situ. Dan setiap apa yang kau lakukan terhadap istri dan anak-anakmu, apa yang kau korbankan, apa yang kau perjuangkan, itu ada ridhonya Allah di situ. Kau mendapatkan pahala dari Allah dari setiap tetes keringatmu ketika menafkahi istrimu, menafkahi anak-anakmu. Sementara di dalam Kristen tidak ada dikatakan ketika kau menafkahi istrimu, anak-anakmu, kau akan masuk surga. Tidak ada. Kita bayangkan gini aja tuh, seandainya hukum di negeri ini nggak ada, mana hukum itu larangan penggunaan narkoba, larangan berjudi, larangan berzinoi, larangan ini nggak ada di Indonesia itu. Rungkat nggak negeri kita ini, perpleks. Kenapa tadi, Pak? Seandainya di negeri Indonesia ini tidak ada aturan, tidak ada larangan menggunakan narkoba, berjudi, ini tidak ada. Rungkat nggak negeri ini menurutmu? Hancur nggak negeri ini? Hancur lah. Hancur. Kita kembalikan, seandainya kau berumah tangga dalam Kristen tapi tidak punya aturan, cepat hancur nggak rumah tanggamu? Hancur. Kalaupun tidak hancur rumah tanggamu, berupaya kau mempertahankannya, pasti kalian satu sama lainnya saling menzolimi, saling menyakiti, saling menyiksa, pasti. Karena apa? Ditahan kan nggak boleh bercerai, nggak boleh. Ketika istrimu tidak patuh kepadamu, kau bilang sama istrimu, "Dek, kau jangan keluar rumah." Kalau aku larang kau keluar rumah, dia keluar rumah tetap. Boleh kau ceraikan dia dalam Kristen? Nggak boleh. Kecuali dia kedapatan berzina, sakit nggak punya istri kayak gitu. Kok dia nggak pernah patuh sama kau, gitu loh. Memang dia nggak berzina gitu loh, tapi dia nggak pernah patuh sama kau. Sakit nggak punya bini kayak gitu, triple X. Sakit lah, Pak. Sakit. Tapi di dalam Islam ada hukum di situ. Nggak boleh dia membantah aturan suaminya. Bahkan seandainya kau larang istrimu datang ke rumah orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal, kau masih punya hak atas itu. Boleh kau melarangnya. Itu loh. Itu buktinya gini loh. Secara keseluruhan wanita itu menjadi istrimu tanpa intervensi dari siapapun. Dan ketika kalian menjalankan, maka hidup rumah tangga kalian itu akan bahagia. Kenapa bahagia? Ya, tidak, kalaupun terjadi kezaliman antara satu dengan yang lainnya, cepat terbukakan, cepat tersadarkan dengan apa? Dengan adanya hukum. Hukum inilah nanti akan dibukakan. Triple X kau salah. Gak boleh kau begitu kepada istrimu. Karena apa?
Rasulullah SAW itu bersabda begini begini gini 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 gini. Oh iya yang salah ya, kau perbaiki dirimu. Itu loh. Jadi dari pemaparan Kuni tadi, Kristen dengan Islam, baiknya rumah tanggamu itu hidup di dalam Islam atau hidup di dalam Kristen. Triple X. Islam, Pak. Di dalam Islam. Ya, kalau tentang wasilah hidayah, jalan yang mendapatkan hidayah bermacam-macam. Kau dapat hidayah karena kau mau menikah sama seorang perempuan, itu boleh. Sah kok di dalam Islam, boleh. Karena itu asal muasal hidayahnya, boleh saja. Ketika ada orang mengatakan, oh masuk Islam karena perempuan ya kau, itu pernyataan dari bibir orang yang longor. Boleh. Banyak kok orang kayak gitu, tengok. Dia masuk Islam karena mau menikah kepada istrinya, ternyata istiqomah dia. Lebih istiqomah dia daripada Islam yang dari lahir. Ku tengok banyak kawan kayak gitu. Ilmunya keren, takwanya keren, adabnya keren terhadap istrinya, gitu loh. Adabnya keren terhadap anak-anaknya, bahkan kepada orang tuanya. Nanti kau akan merasakan, sebegitu kau masuk ke dalam iman dan Islam, bagaimana kau terhadap orang tuamu. Kau akan jauh lebih baik daripada ketika kau sebelum menjadi Islam, gitu loh, Triple X. Jadi Triple X, Triple X, Iya, Pak. kapan rencana mau syahadat? Secepatnya, Pak, karena kan abang saya juga ya mualaf juga, Pak. Iya, kalau secepatnya gini di Triple X, kenapa saya tanyakan ini? Antara hidayah dengan kematian itu kejar-kejaran Triple X. Kau nggak pernah tahu kapan kau meninggal. Ditakutkan ajal duluan datang sebelum hidayah itu datang. Makanya ya, ini kan merupakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu disegerakan. Harusnya disegerakan, jangan dinanti-nantikan. Gitu loh. Karena gini, contohlah kamu dalam kondisi lapar ini, Triple X. Di depanmu ada makanan, gitu loh. Kau nantikan makannya atau kau langsung untuk memakan? Hah? Apa, Pak? Nanti. Kau di kondisimu ini lapar nih. Di depanmu ada makanan ini. Apa yang kau lakukan? Kau segera makan atau kau tunda makanmu? Makan. Segera makan kan? Ya. Nah, sebelum mengarah ke situ, aku tanya dulu sama si Triple X. Dalam pandangan dan imanmu saat ini, apakah Yesus itu Tuhan? Kalau menurut ini sih, Pak, ya, pandangan saya. Iya, pandangan dan imanmu pribadi, apakah Yesus itu Tuhan? Takutnya Tuhan, Pak. Kalau menurut saya itu pandangan dalam hati saya itu Tuhan. Oke. Di dalam pandangan dalam hatimu itu dia adalah Tuhan. Oke. Ya. Sekarang saya tanya, Yesus dalam pandangan hatimu ini Tuhan, ya, itu kau dapatkan dari pernyataan Yesus anak Maria, dari perkataan gereja, pendeta-pendeta di gereja, atau dari perkataan orang-orang di sekitarmu? Ketuhanan Yesus itu tadi. Saya mendapatkan Yesus itu Tuhan gitu ya, Pak. Iya. Yang pertama sih, Pak, saya kan kecil itu memang ya dari Kristen, Pak, ya. Jadi ajaran kita itu ya sampai dewasa pun itu kita bawa itu pasti. Oke, berarti ketuhanan Yesus yang ada dalam hatimu berdasarkan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja dan orang sekitarmu, ya. Betul. Bukan berdasarkan narasi dari Yesus itu sendiri di dalam Bible, ya. Betul? Betul? Biar kita compare nih. Betul, Triple X? Halo? Triple X? Halo, Triple X? Belum ada suaranya. Triple X? Ada suaraku itu? Halo, Triple X?
Waalaikumsalam Bang Green Boys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmed. Triple X. Udah. Ungkat dia. Ya, Swimkal TikTok. Halo Swimkal. Halo buronan. Halo, assalamualaikum Bunda cantik. Di bawah aja Bun. Maaf seorang bodoh Bun. Bos, Bang Faruk. Di bawah aja Bang. Nyimak saya nyimak. Cair dong diberkatilah Bang Mansur. Barakallahu fikum Bang Mansur. Jazakumullah khair. Swimkal. Iya loh. Ada suara kah? Ya. Agama apa Bang? Kristen. Ya, izin sebentar ya. Siapa dulu yang lain? Tukiman. Tukiman. Ali. Ali. Tahrir. 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 Musik. Aduh, kacau. Bang Andi Balang. Ya, silakan Swimkal. Dinda sudah tahu aturannya Dinda. Waalaikumsalam Bang Butterfly. Cair dong diberkatilah anak-anakmu Bang Mansur. Swimkal, sudah tahu aturannya Swimkal? Belum. Oke. Ya, kalau mau berdiskusi, saya sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Yang pertama, Dinda kalau mau bertanya ke Babang Faruknya dan kita saling adu argumentasi di atas, silakan on cam. Kalau tak mau atau tak mampu tuh on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama, kita kaji temanya. Yang kedua, Dinda bertanya setelah itu turun. Dilarang mengucapkan perkataan yang mengarah kepada perundungan, cacian, maki dan juga hinaan. Dan poin terpenting dari aturan itu, supaya komal ini tidak rungkat, Bang Faruk sampaikan dalam sebuah lagu Dinda ya, dengar ya. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk berdua dewasa. Dinda tolong pakai ininya, ini komalku bukan gereja. Diberkatilah istrimu Bang Mansur. Silakan Dinda Swimkal, pilih mana Dinda? Oke, kita bahas tema dulu. Oke, kita bahas tema ya. Tema Bang Faruk hari ini, Yesus itu ke neraka berdasarkan perkataan dari Paulus itu sendiri. Dari mana dasar dari temamu ini Faruk? Tema ini berangkat dari kitab Galatia 3:13. Galatia 3:13. Untuk kita mengetahui bahwasanya kitab Galatia ini adalah narasi yang dituliskan oleh Paulus, coba kita buka di dalam Galatia 1. Setiap tulisan dari Paulus, baik itu Korintus, Filipi, dan yang lainnya, di kitab awalnya itu, contoh dalam Galatia 1, Kolose 1, dan Roma 1, dan seterusnya, selalu diawali dengan sebuah perkataan dari Paulus. Galatia 1 nomor 1 dari Paulus. Maka Galatia 3:13 pun dari Paulus, karena dari Galatia 1 disampaikan tulisan itu berasal dari Paulus. Nah, yang kita kaji itu adalah Galatia 3:13 di mana Paulus di situ berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Sebelum aku melanjutkan narasi, aku tanya dulu kepada Dinda Swimkal. Di dalam iman dan pemahamanmu, kata Kristus dalam Galatia 3:13 itu mengarah kepada siapa? Kepada Yesus.
Yesus. Berarti di dalam Galatia 3:13 yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk itu adalah Yesus. Setuju? Setuju. Setuju. Dan salah satu sosok yang tergantung di kayu salib dari banyaknya orang yang disalibkan di masa pada masa itu adalah Yesus. Setuju? Setuju. Setuju. Berarti narasi yang dibangun oleh Paulus dalam Galatia 3:13 ya, terkutuklah orang tergantung di kayu salib itu mengarah kepada Yesus. Setuju? Setuju. Setuju. Nah, jika kita ya bercermin atau mengarah kepada Matius 25:41, di situ dikatakan orang-orang terkutuk akan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Sekarang orang-orang terkutuk akan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama iblis. Nah, Berdasarkan Galatia 3:13 di-compare dengan Matius 25:41 ya, Yesus itu berdasarkan Matius 25:41 Yesus itu posisinya di mana? Di surga atau di neraka? Sekarang gini, tahu konsepnya Yesus disalib nggak? Gimana? Tahu konsep Gimana? Yesus disalib buat apa nggak? Konsep Yesus disalib itu buat apa? Tujuan Yesus disalib. Tadi abang mengatakan bahwa Yesus disalib itu untuk manusia kan? Benar. Oh tidak. Terus? Tidak, saya tidak membangun narasi seperti itu, Dinda. Terus tadi gimana? Tapi kata Paulus dalam Galatia 3:13, Yesus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan. Itu udah kita benarkan kan? Benarkan kata-kata Paulus tadi. Kita benarkan kata Paulus bahwa Yesus disalib itu untuk menebus kami. Saya cuma membacakan, Dinda, bukan membenarkan. Aku membenarkan Kami itu. membacakan, bukan membenarkan. Jadi menurut Anda salah untuk dia disalib. Berarti menurut Anda itu salah. Berarti udah nggak nyambung di sini. Oke. pemahaman Apakah nih. menurut saya itu salah? Dia mati disalib untuk menebus kalian dari hukum Taurat. Nah, saya akan gunakan pandangannya Yesus, bukan pandangan saya. Kenapa saya gunakan pandangannya Yesus? Di dalam Galatia 3:13, Paulus mengatakan hukum Taurat itu sebuah kutukan. Sementara pandangan Yesus dalam Matius 5:17-18, Yesus datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi ini hancur, tak akan terbatalkan satu iota dari hukum Taurat. Jadi berdasarkan pandangan Yesus yang dikatakan dalam Matius 5:17-18, pandangannya Paulus dalam Galatia 3:13, apakah dibenarkan? Tidak, jelas salah. Salah adalah pandangan Yesus. Kalau pandangan Anda udah salah terhadap Paulus, lalu kenapa pandangan Anda benar terhadap Paulus mengatakan bahwa Yesus ke neraka? Jelas pandangan Paulus sudah salah di mata Anda. Nah, gini Dinda. Gini, kenapa Anda sepotong mempercayai kata Paulus, sedangkan sepotongnya lagi Anda tidak mempercayai kata-kata Paulus? Oke, dengar aja Dinda ya. Abangmu ini dari awal berbicara tentang Galatia 3:13, Matius 25:41, bukan didasari imanku. Aku hanya membacakan apa yang tertulis dalam kitabmu yang merupakan imanmu. Tak mungkin kubacakan Quranku samamu untuk mengingatkan kekristenanmu. Tapi sesuatu yang kau imani yang tertulis dalam Bibelmu kubacakan. Bukan berarti aku percaya tulisannya itu. Tema ini Anda percaya nggak bahwa Yesus ke neraka kata Paulus? Nah, kalau di-compare dengan Matius 25:41, berdasarkan apa yang kubaca, aku percaya. Berarti Anda percaya kata yang dilakukan oleh Paulus, Yesus itu mengarah pada neraka. Anda percaya kata-kata Paulus berarti secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa Anda percaya kata-kata Paulus. Tapi di satu sisi Anda juga tidak percaya kata-kata Paulus. Di sisi yang lain bagaimana dong? Oke, dengar Anda Dinda harus ya. objektif. Ketika Anda bilang percaya kata Paulus, Ya, Anda harus Dinda. percaya. Ya. Ketika lisanku membacakan isi Bibelmu, itu nasihat bagimu dari apa yang tertulis di Bibelmu, bukan sebuah kebenaran berdasarkan imanku. Gitu dong.
Jadi jangan kamu menggiring opini bahwasanya aku percaya. Tidak. Aku hanya membaca sesuatu yang tertulis dalam kitabmu yang merupakan imanmu. Kalau kau menanyakan pendapat, aku tidak gunakan pendapat pribadiku tentang imanmu, tentang kitabmu, tentang narasinya Paulus. Tidak. Aku cukup objektif, yang kugunakan pandangan siapa? Pandangan Yesus. Karena sosok Yesus ini kan punya peran nih dalam imanmu, gitu loh. Maka ketika kau tanyakan tentang apa yang dituliskan Paulus dalam Galatia 3:13 benar atau tidak, aku menurutmu kau bilang kan, aku gak gunakan pandanganku, aku gunakan pandangannya Yesus. Menurut pandangan Yesus yang tertulis dalam Matius 5:17 sampai 18, apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 3:13 itu sebuah kesalahan. Bahkan dalam Galatia 3:10 Paulus itu Kalau itu orang yang berarti hidup dari pekerjaan kalau orang. itu sebuah kesalahan, berarti Yesus tidak ke neraka dong. Gimana? Kalau yang tadi abang bilang tadi itu merujuk ke sebuah kesalahan yang kata-kata Paulus, berarti kata-kata Paulus yang Yesus ke neraka itu tidak benar. Nah, makanya kau bedakan. Makanya temaku ini ku bilang Yesus itu ke neraka kata Paulus. Berarti tidak benar Paulus dong. yang mengatakan Yesus itu ke neraka. Abang menjawab tema kita ini. Abang sendiri yang menjawab tema kita ini, bahwa kata-kata Paulus tidak benar. Loh, saya tidak mengatakan Paulus yang benar atau salah, tapi Yesus gitu loh. Ya udah, berarti berdasarkan narasi sudah saya, terjawab. ngerti nggak Dinda? Ya, berarti sudah terjawab tema kita ini, bahwa Yesus tidak ke neraka. Loh, kata Paulus dia di neraka nggak? Lah, kata Yesus. Nah, sekarang saya tanya, kamu lebih percaya kata Paulus atau kata Yesus? Kata Yesus dong, jelas Yesus Tuhan saya. Nah, berarti kamu menolak setiap tulisan-tulisannya Paulus. Gini, Paulus itu manusia bukan? Enggak, Paulus manusia bukan? Enggak, gampang. Belum terjebak, sabar. Paulus manusia bukan? Bukan. No. Sabar, Ibu sabar. Ibu sabar. Dengar dulu. Aku belum. Tadi saat Bang Faruk ngomong, aku diam. Ya sebentar dulu, benar. Kalau itu Faruk tadi menjelaskan, ya, kalau kata Paulus, Yesus di neraka. Kan begitu. Kau percaya nggak Yesus di neraka? Tidak. Nah, Karena tidak kalau kau tidak percaya, apakah kau menolak tulisan-tulisan Paulus? Makanya bentar, sabar. Aku jelaskan dulu gini. Langsung merasa kemenangan ya. Padahal belum mendengarkan perkataanku gini. Paulus juga manusia. Paulus bukan Tuhan. Pasti ada kesalahan dan kita itu. Makanya itu kita harus. Tapi dia salah dong. Tapi tidak semua yang dia tuliskan itu salah. Bukan berarti gitu. Sekarang aku tanya, nabi-nabi itu salah apa benar? Salah, mana ada Yesus neraka, dan menurutku juga berarti itu salah dong Paulus ya. Kalau mengatakan Yesus neraka itu salah. Salah ya. Salah Nggak ada itu. Yesus neraka. Ternyata Galatia 3:13 itu salah. Betul, Simka? Bukan Galatia 13 itu salah, bukan. Aku nggak mengatakan itu salah. Aku mengatakan narasi kalian yang salah. Kalau pandangan kalian, cara sudut pandang kalian yang salah memahami narasi. Enggak. Pandangan kalian yang salah memahami narasi dari ayat Galatia 3:13 itu, menurutku. Iya, silakan narasikan. Pandangan kami yang mana? Narasi kami yang mana yang salah ketika memahami Galatia 3:13? Silakan. Kan tertulis di situ kan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang yang digantung pada kayu salib, ya kan? Kalian menyatakan bahwa Yesus yang tergantung di kayu salib, benar, itu Yesus yang tergantung. Tapi dia digantung karena apa? Tujuannya apa? Kalau pemahaman pandangan kami sebagai umat Kristen, dia tujuannya untuk menebus kami, umat-umat Kristen yang percaya kepadanya. Jadi sebenarnya dia tidak terkutuk. Dia terkutuk hanya karena ingin menebus kami. Sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk. Nah, ulangi lagi. Yesus terkutuk karena menebus kalian, betul?
manusia yang terkutuk, dia menjadi Enggak kayak gitu narasimu. Cuma manusia umat Kristen yang percaya kepadanya yang terkutuk sebenarnya. Yang ulangin Dinda. Galatia 3:13 tadi diulangin. Tadi saya dengar kau katakan sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk, betul? Iya, Yesus tidak terkutuk. Nah, kalianlah yang terkutuk, betul? Betul, kami yang terkutuk sebenarnya. Umat Lalu manusia. kau lanjutkan dengan narasi ketiga. Kau katakan Yesus itu terkutuk karena menebus kami dari kutuk, betul? Betul. Betul kan? Iya. Ulangin lagi ya. Yesus itu terkutuk karena menebus kalian dari kutuk. Betul? Betul. Betul. Sementara dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk akan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Berarti posisi Yesus berdasarkan tulisan Paulus dalam Galatia 3:13 di mana? Namun ada bentar aku ada ayatnya nih bahwa Yesus mampu mengalahkan kutuk. Bentar, ada tuh tertulis juga bahwa Yesus tuh mampu mengalahkan kutuk. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus anak Maria mengatakan meskipun dia terkutuk, dia mampu menyelamatkan dirinya dari kutuk. Bentar. Silakan Linda. Di mana datanya Linda? Tap-tap layar teman-teman ya. Buat teman-teman di YouTube juga begitu teman-teman. Tolong di tap-tap love merahnya teman-teman ya. Tolong di tap-tap love merahnya. Boleh juga teman-teman di tap-tap untuk apalah namanya itu. Apa namanya itu? Yesus itu mampu mengalahkan kutuk karena dia tuh bangkit dari kematian. Itu bukti bahwa dia tuh mampu mengalahkan kutuk. Dinda, tadi saya minta kamu tunjukkan data ayat, bukan tafsir, bukan pendapat kamu. Saya tidak minta pendapat kamu. Yang saya minta dalil dalam kitabmu di mana Yesus berstatement mengatakan mengklaim dirinya mampu melawan kutuk atau menghapus kutuk. Silakan. Saya tidak tanya pendapatmu, karena setiap pendapat dari seseorang itu berbeda-beda dengan orang yang lainnya. Silakan Dinda. Di Matius 28 ayat 6, di mana ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Silakan Dinda. Setahu saya Matius 28 itu tidak berbicara tentang kutuk. Iya, tapi dia kan situ mati. Dia di situ mati, Yesus mati, tapi dia telah bangkit. Nah, kebangkitannya itulah yang mengartikan bahwa yang kita kaji bukan perihal tentang mati dan bangkitnya dia, Dinda. Yang kita kaji perihal kutukan yang dinisbatkan Paulus atas dia dalam Galatia 3:13. Sekarang gini tuh. Sekarang Yesus mati karena apa? Yesus mati karena dikutuk. Yesus mati karena dikutuk. Nah, dia mati karena dikutuk itu disalibin. Dia mati. Dia disalibin karena dikutuk. Ya kan? Kita ringkaskan dulu nih. Bukan gitu narasinya, Dinda. Kita ringkaskan dulu. Dia terkutuk. Yesus itu, Dinda, tidak ada satu narasi pun dalam Bible yang dibangun Yesus mati itu karena dikutuk. Nggak ada narasi seperti itu gitu loh. Tapi narasi yang dibangun dalam Galatia 3:13, Yesus itu nebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Karena di dalam pandangannya Paulus, hukum Taurat itu sebuah kutukan bagi kalian dan bagi dirinya. Dilengkapkan juga dengan apa yang tertulis dia di dalam Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4, Galatia 2 nomor 16. Di mana di situ dikatakan jika kamu berkeyakinan dalam Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus atas dirimu. Bahkan jika kamu meyakini dalam Taurat itu ada kebenaran, dalam Galatia 5 nomor 4 dikatakan, maka kau hidup di luar Kristus. Di luar Kristus kau hidupnya gitu loh. Tapi yang kita bahas di sini itu bukan tentang kematian dan bangkitnya dia. Tapi posisi dia ini yang terkutuk yang dinyatakan oleh Paulus itu sendiri gitu loh. Itu berhubungan di mana saat yang abang kata-kata di bawah Yesus disalibkan dan terus dia menjadi terkutuk gara-gara umat manusia ingin menebus umat manusia. Nggak ada di situ diksi manusia, Dinda. Aduh. Di dalam Galatia 3:13 itu kata yang
Bible pula. Jangan berkata di luar dari Kita tuh itu. merujuk kemana? Kita tuh coba yang sekarang aku nanya gini. Yang menuliskan kitab itu siapa? Paulus. Gini, kalau kau tanya Paulus itu ke apa? aku, Enggak, Paulus itu apa? Paulus itu apa? Paulus itu siapa? Paulus itu apa? Manusia. Berdasarkan Lukas 21 nomor 8, dia si penyesat. Aku nggak nanya dia penyesat atau tidak. Aku tanya dia itu apa? Dia itu manusia kan? Manusia, oke. Tapi gini Dinda, dengar jangan- jelas ya. jangan Kasih aku waktu. berpura-pura. 2 menit aja Dinda, biar ku jelaskan Dinda. 2 menit aja Dinda, biar ku jelaskan di Dinda. Ya, kenapa Paulus di dalam Galatia 3:13 memilih diksi kita? Tertulisnya di situ kata kita, bukan manusia. Karena surat Galatia yang dia tulis ini untuk orang-orang di Galatia pada masa itu, bukan untuk orang di Indonesia dan lainnya. Kau baca dalam Galatia 1 dari Paulus untuk saudara di Galatia. Bla 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 bla. Jadi kata kita di situ adalah penghubung kisah atau informasi antara Paulus sendiri dengan orang-orang di Galatia. Makanya digunakan diksi kita. Karena hanya mengarah kepada satu sosok, yaitu kepada satu kelompok yang ada di Galatia. Kalaulah diksi kita itu dirubah menjadi manusia, nggak pantas kitab itu disebut dengan kitab Galatia. Cuma sama analoginya, aku menulis sebuah surat ini sama orang di Jakarta dari Faruk untuk rekan di Jakarta. Sebenarnya apa yang kusampaikan ini adalah sebuah begini agar baik bagi kita. Aku akan gunakan diksi kita. Gak mungkin gue bilang aku akan agar baik bagi manusia. Gak mungkin. Karena narasiku ini bertujuan kepada teman-teman yang ada di Jakarta. Gitu loh Dinda. Ya, tidak ada diksi manusianya ya, karena surat Galatia ditujukan untuk orang-orang di Galatia. Lalu datang Kristen di Indonesia. Bahasa Bataknya patang sobilla. Udah taunya kitab Galatia itu untuk orang-orang di Galatia, dibawanya ke Indonesia. Berseraklah. Gitu Dinda, silakan. Maksudku gini tadi, kan kita itu manusia, maksudnya itu kan manusia juga, bisa diartikan manusia dong. Nggak bisa, itu namanya ya narasi liar. Oke, kita bilang orang Galatia, Iya, orang Galatia, silakan. Apakah kita tahu keturunan Galatia nggak ada yang ke Indonesia pada saat itu? Dari ribu-ribu tahun yang lalu. Aduh, itu kok sudah mulai ngarang. Nggak ngarang. Aduh, kalau kau mau mempertanyakan apa kita tahu, jangan-jangan orang Galatia pada masa itu sudah ada di Indonesia, kan gitu. Kalau kau bertanya tentang itu, ya itu tugas kau. Kau cari nasabmu. Ada nggak nasabmu? Keturunanmu nyambung kepada orang-orang di Galatia, ada nggak? Gitu dong. Kitab Galatia itu tidak mengarah kepada orangnya, tapi tempatnya Dinda. Pikirlah dulu. Tempat di situ yang dibicarakan, bukan orang, bukan kaum ataupun bukan bani, tapi tempat. Kecuali bani, untuk saudara-saudara Bani Israel. Mau di ujung bumi manapun boleh dia gunakan surat itu, karena di situ ternisbatkannya bani, kaum. Tapi Galatia itu nama tempat, bukan nama kafe. Cemana ya? Kalau keluar dari Galatia, surat itu hanya berlaku untuk tanah Galatia, untuk tempat Galatia. Nggak berlaku lagi kalau kau pindah misalkan ke Papua. Iya, agak kabur gambarnya di YouTube. Kok bisa gitu ya kamera belakangku, Bang? Kurang dihapus. Jorok itu. Nantilah ku hapuslah. Silakan Swimkal. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya telah terbebas dari kutuk. Silakan. Bahkan mengalahkan kutuk di mana? Assalamualaikum Bang Dalbu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Silakan Dinda Swimkal. Usah kuah. Swimkal.
Swim Kal. Halo. Kok bisa gini lah layarku ini ya? Swim Kal. Berak deh itu, gimana lagi? Kau terlalu apa juga itu? Terlalu lembut kali. Keraskan aja. Keraskan aja. Ya kan? Jadi begini ya. Mereka tuh maju kena, mundur kena. Makanya saya bilang, ya, ajaran mereka ini sudah bertentangan. Mereka ini bingung sebenarnya mengikuti ajaran siapa? Ajaran Yesus. Kalau mereka mengikuti ajaran Yesus, kalau gitu mereka harus bantah 13 surat yang ditulis oleh Paulus. Nah, kalau mengikuti ajaran Paulus, mereka harus bertentangan juga dengan siapa? Dengan ajaran gereja dan ajaran Yesus. Jadi yang mereka ikuti ini tidak tahu induk mereka ini siapa. Kalau yang kita lihat, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak bisa didengar. Karena kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Fix, Yesus juga mengatakan itu, Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Ajaran Yesus itu menyembah kepada Tuhan yang tidak kelihatan, dan Yesus mengklaim dirinya adalah utusan. Ajaran Paulus, orang yang mati di kayu salib, dia itu dikutuk, dia akan bangkit dan menjadi Tuhan. Di dalam Roma 14 nomor 9. Ajaran gereja itu apa? Bahwa ada 3 pribadi menjadi satu hakikat. Jadi Yesus yang dijadikan Tuhan ini, itu harus mereka cari cara bagaimana biar bisa diterima. Bahwa Tuhan bisa menjadi apa saja. Ujung-ujungnya, firman yang keluar dari mulut Tuhan, ketika firman itu menjadi manusia, manusia itu adalah Tuhan. Nah ini, jadi bertentangan. Siapa yang mau mereka dengar? Paulus kah? Yesus kah? Atau bapak-bapak gereja yang mengatakan 3 pribadi satu hakikat? Nah itu, karena mereka nggak ada original Bible mereka, original teksnya, akhirnya sesuka hati mereka untuk mentafsirkan. Lihat, begitu banyak denom. Ada Oneness, Unitarian, Saksi Jehovah, ada Tritunggal. Karena apa? Karena tidak adanya tafsir dari Bible mereka. Yang dimana harusnya kitab suci itu menggunakan original. Biar bisa apa? Biar bisa dipelajari bagaimana kata-kata ayat-ayat yang ada di dalam Bible mereka. Gitu. Mereka selalu mengatakan umat muslim taunya menghafal, tapi tidak tahu arti. Lah poin di situ bukan soal artinya. Poin di situ ketika kita menghafal Al-Quran, berarti apa? Kita menghafal perkataan-perkataan Allah. Al-Quran itu murni firman Allah. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan dari Nabi Muhammad sendiri. Bahkan Nabi Muhammad itu dikecam, diancam. Kalau Nabi Muhammad saja sebagai penerima wahyu dari Allah, itu tidak boleh menambah dan mengurangi firman Allah. Bagaimana dengan manusia yang lain? Tidak boleh itu. Gitu loh, Swimkal. Jadi kamu pelajarilah Bible kamu baik-baik, Dek. Jujurlah pada dirimu sendiri. Kalau memang kamu mengatakan perkataan dari Paulus tentang Yesus itu juga benar, tidak ada yang salah, kami yang salah menafsirkan, secara logika saja, apakah kamu bisa menerima? Kamu gak perlu menjelaskan sama kami. Karena mungkin gengsimu, image-mu tuh terlalu tinggi daripada akalmu sendiri. Kamu bertanya aja pada dirimu.
Di situ sudah dikatakan jelas, sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Kalian tahu bahwa yang digantung pada kayu salib itu adalah Yesus yang kalian imani sebagai Tuhan kalian. Nah, sementara Yesus mengatakan orang yang terkutuk itu ada di neraka. Paulus mengatakan orang yang terkutuk itu di neraka. Nah, ini bagaimana? Gitu loh. Tukang, saya sapa dulu. Tukang, Swimka lagi apa? Lagi teberak. Iya Kak Ros. Diturunkan aja moderator, si Swimkalnya diturunkan aja, takutnya nanti nge-report atau gimana dia Aku moderator. lupa, aku ganti namaku. Dibilang aku Kak Ros. Oh my god. Iya deh. Moderator, si Swimkalnya diturunkan aja. Itu Swimkalnya diturunkan moderator. Aku nggak moderator di sini loh. Injil itu pakai istilah Islam, padahal dia nggak ngerti istilah Islam itu. Misalnya Rasul itu apa tugasnya, ya kan? Apa itu wahyu, apa itu firman, firman itu Tuhan. Bukan Injil, mereka nggak Injil, mereka Biblos. Biblos itu adalah nama suatu tempat. Datanya ada sama Bang Jibril. Ya, sebentar dulu. Meza, halo Meza. Kayak Ipin Upin. Betul loh, Baba. Aku ngambil terinspirasi dari Ipin Upin. Karena anak-anak saya selalu mengatakan saya Kak Ros. Mama ini kayak Kak Ros, cerewet kali pun katanya. Ya udah. Nadira. Ini akun kecilku ini sebenarnya untuk naik ke Rumoten. Mereka kalau nama aku mereka nggak mau. Nadira. Ya, tolong moderator yang mau naik dengan yang bisa diturunkan. Ya silakan tukang, apalagi ada yang lagi mau disampaikan silakan. Ya silakan Ito. Apa mau disilakankan? Silakan lah, entah apalah terserahmu lah. Entah kau mau promo saudara-saudara kita yang belum subscribe YouTube, akun YouTube-nya Sianipar